Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Muhammad Yamin, mahasiswa S3 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan mengupas berkaitan dengan pendidikan ideal ala Plato, menggali pandangan pendidikan dan kebajikan. Materi kali ini juga saya akan membahas khusus bagaimana menggali potensi-potensi yang dikemukakan oleh Plato kaitan dengan pendidikan yang membebaskan. Selanjutnya adalah konsep Plato juga berkaitan dengan pendidikan ini menggali dan menekankan pentingnya pembentukan karakter sejak usia dini. Anak merupakan individu yang mudah menerima stimulus, meniru perilaku di sekitarnya, sehingga peran orang tua dan pendidik menjadi sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moral seperti sopan santun, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Proses ini juga tidak cukup dengan teori saja, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan pembiasaan sehari-hari. Karena dalam konteks inilah menurut Plato salah satu konsep yang sangat ideal bagaimana memberikan stimulus kepada murid untuk berperan aktif dalam ruang-ruang kelas untuk mengembangkan sebuah metode model belajar yang sesuai dengan keinginan dan cara pandang peserta didik itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan gagasan Plato dalam dunia pendidikan modern dapat dilakukan melalui berbagai macam model pembelajaran inovatif seperti project based learning, PBL inquiry based learning, problem based learning, dan collaborative learning. Ini menunjukkan bahwa tidak semata-mata guru menjadi transfer pengetahuan terhadap peserta didik, tetapi bagaimana peran guru untuk memberikan edukasi, memberikan pandangan keilmuan terhadap konsep yang dibangun oleh Plato tersebut. Karena siswa dan murid adalah ruang interaksi, ruang kolaborasi untuk menunjukkan eksistensi kemanusiaan di ruang-ruang kelas itu sendiri. Selanjutnya adalah pendidikan moral Aristoteles sebagai bentuk karakter melalui kebiasaan. Karena cara pandang filosof-filosof seperti Plato, kemudian Aristoteles, ini juga menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kebajikan tidak bersifat bawaan, tetapi merupakan hasil dari latihan dan pembiasaan yang terus-menerus. Ia menganggap kebiasaan sebagai inti dari pembentukan karakter yang menjadi acuan dalam konsep hidup, menunjukkan bahwa seseorang menjadi jujur karena terbiasa berbuat jujur, menjadi berani karena terbiasa menghadapi tantangan dengan keteguhan hati, dan menjadi sederhana karena terbiasa hidup seimbang tanpa berlebihan. Aristoteles juga menunjukkan bagaimana penegasan-penegasan yang tujuan utama pendidikan moral adalah menjadikan individu mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan konteks dalam kehidupan nyata saat ini. Siswa juga yang terbiasa harus berpikir kritis, menjadikan salah satu refleksi dalam menghadapi persoalan akan mampu bertindak dengan kebijaksanaan. Dalam konteks inilah guru punya peran penting sebagai teladan moral yang menuntun siswa
untuk memahami nilai-nilai kebajikan dan menetapkannya sebagai cara pandang secara konsisten dalam situasi dan kondisi di mana antara guru dan siswa berinteraksi di ruang-ruang kelas itu sendiri. Maka tentu selanjutnya kita menilai bahwa Konfusianisme sebagai integrasi dalam pendidikan Indonesia modern menjadi salah satu poin penting dapat mengadopsi nilai-nilai Konfusianisme untuk membangun karakter yang kuat, mendorong siswa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab sosial dalam masyarakat. Maka dalam konteks penanggung jawab sosial siswa dalam masyarakat adalah dorongan daripada guru itu sendiri, sebagaimana dia bisa mengimplementasikan transfer keilmuan yang didapatkan dari sekolah, kemudian dia terapkan di lingkungan masyarakat. Sehingga Konfusianisme inilah yang akan juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif melalui penekanan pada refleksi diri dan dialog. Konfusius mendorong murid-muridnya untuk bertanya bagaimana menganalisis dan memahami makna dari tindakan moral dalam kehidupan nyata seorang siswa itu sendiri. Hal inilah yang akan menunjukkan bagaimana tujuan kurikulum Merdeka misalnya, yang menentukan siswa untuk bukan sekedar menerima pengetahuan secara pasif, melainkan aktif membangun pemahaman dan solusi terhadap permasalahan sosial. Sikap ini penting untuk menyiapkan generasi yang adaptif terhadap tantangan lokal maupun global untuk bersaing secara nasional maupun internasional, sehingga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan itu sendiri yang tidak bisa kita lepas dari filosofi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita juga melihat bahwa René Descartes sebagai seorang filosof merasionalisasikan rasionalisme dalam sains, bagaimana mengembangkan berpikir kritis dan logis. Terhadap pendekatan-pendekatan inilah muncul sebagai rasionalisme Descartes yang menekankan pentingnya berpikir logis dan kritis dalam pendidikan sains, mendorong siswa untuk belajar melalui empiris dan eksperimen mendukung kurikulum Merdeka. Ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum Merdeka juga salah satu konsep yang diprakarsai oleh Descartes sejalan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar secara bebas dan bermakna melalui pendekatan-pendekatan yang kontekstual dan adaptif. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, konsep Descartes sejalan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar secara bebas, bermakna melalui pendekatan kontekstual dan adaptif. Sehingga apa yang menjadi teori empirisme dari John Locke, pembelajaran berbasis pengalaman siswa, teori ini juga memberikan dan menekankan bahwa pengalaman nyata adalah dasar pembelajaran yang efektif dengan guru berperan sebagai fasilitator untuk mendukung siswa dalam eksplorasi pembelajaran yang kontekstual. Dalam konteks seperti ini, teori empirisme John Locke menginspirasi pendekatan-pendekatan pembelajaran student-centered learning yang menjadi landasan kurikulum Merdeka. Sebagai guru harus berperan sebagai fasilitator dan motivator yang mendukung pembelajaran bermakna melalui pengalaman nyata siswa itu sendiri. Karena bukan sekedar sumber ilmu yang tunggal dan absolut, karena peran guru dari dalam kurikulum Merdeka sebagai bentuk yang strategis dalam menggali potensi siswa dan menciptakan pembelajaran yang personal dan kontekstual. Guru juga tidak hanya menyampaikan materi,
tetapi memfasilitasi pengalaman belajar yang aktif dan reflektif, sehingga pendidikan menjadi proses pengembangan manusia secara utuh sesuai dengan semangat pendidikan abad 21 saat sekarang. Selanjutnya adalah pendidikan alamiah Rousseau. Dalam konteks seperti ini, bahwa pembelajaran sesuai perkembangan anak alami yang merupakan prinsip pendidikan alamiah Rousseau menekankan pentingnya pembelajaran berbasis alam yang mendorong rasa ingin tahu dari siswa itu sendiri dan motivasi intriksi anak memberikan pengalaman yang autentik dan menyenangkan. Dengan pendekatan-pendekatan yang berbasis alam seperti ini, sehingga memberikan kombinasi dengan prinsip kurikulum merdeka yang mengimplementasikan langsung ke kehidupan nyata dari siswa itu sendiri. Karena proses pembelajaran saat ini menjadi lebih bermakna dan kontekstual dan menumbuhkan motivasi intriksi siswa untuk terus belajar sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Inilah yang kemudian menjadi acuan juga bagaimana pendidikan yang membebaskan menurut Paulo Freire mendorong pendidikan kritis dan partisipatif, sehingga konsep-konsep pendidikan kebebasan yang dikemukakan oleh Paulo Freire menekankan pentingnya pendidikan dialogis yang mendorong siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Tentu tujuan utamanya bagaimana pendidikan menurut Freire bukanlah sekedar menghafal informasi, melainkan membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, bertindak solutif terhadap berbagai persoalan dalam kehidupannya. Oleh karena demikian, siswa tidak hanya menjadi penonton dalam ruang-ruang kelas apa yang disampaikan oleh guru, tetapi menjadi pencipta ide, penemu solusi, dan penggerak perubahan di lingkungannya. Pendidikan yang demikian mampu menumbuhkan kesadaran reflektif, yaitu kemampuan untuk memahami realitas sosial secara nyata di sekitar mereka dan mengapainya dan menanggapinya dengan cara yang rasional serta bertanggung jawab. Oleh karena demikian, kita melihat bahwa disiplin dan kekuasaan yang diprakarsai oleh Mikhail Foucault dalam pendidikan juga sering menjadi fungsi utama alat kontrol sosial yang membentuk kepatuhan di mana struktur kekuasaan terlihat melalui ujian dan kebijakan yang ada. Sehingga Jürgen Habermas juga memberikan pandangan bahwa budaya dialogis di sekolah membangun komunikasi yang rasional dan demokratis. Sehingga apapun yang menjadi ruang-ruang penciptaan ruang untuk dialog, di mana siswa aktif berpartisipasi, saling menghargai, dan berkembang secara kritis. Diskusi terbuka memperkuat pemahaman dan membangun solidaritas. Filsafat postmodernisme seperti inilah bahwa pendidikan membentuk satu keutuhan yang multikultural, menghargai keragaman dalam pendidikan. Pemikiran-pemikiran seperti postmodernisme menekankan pentingnya pluralitas dan keragaman, mendorong pendidikan multikultural yang menghormati setiap budaya. Hal ini sejalan dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam pendidikan Indonesia kita. Demikian apa yang saya sampaikan dari materi yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.